Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, Laman Edukasi akan membagikan latihan soal PTS atau STS atau ASTS mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA atau MA semester 1 Kurikulum Merdeka beserta kunci jawabannya. Untuk latihan soal mata pelajaran lainnya, adik-adik bisa klik linknya di bagian deskripsi. Ayo kita mulai latihannya. Soal nomor 1. Maka titah sang raja kepada hambanya. Kata titah berarti A. Perintah, B. Permintaan, C. Saran, D. Pertanyaan, E. Teguran. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 2. Kalimat dalam laporan hasil observasi yang berfungsi sebagai definisi adalah A. Kucing adalah hewan mamalia, B. Kucing sedang makan ikan, C. Bulu kucing sangat halus, D. Kucing suka bermain bola, E. Kucing memiliki ekor panjang. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 3. Mengapa teks laporan hasil observasi harus bersifat objektif? A. Agar pembaca terhibur, B. Agar laporan dapat dipercaya dan tidak memihak, C. Agar penulis mendapat pujian, D. Agar cerita menjadi panjang, E. Agar pembaca merasa takut. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 4. Bagian deskripsi bagian dalam laporan hasil observasi berisi A. Pendapat penulis, B. Ringkasan seluruh isi, C. Rincian objek secara mendetail, D. Manfaat objek bagi manusia, E. Kesimpulan akhir. Jawabannya adalah C ya adik-adik. Soal nomor 5. Manakah yang bukan ciri teks eksposisi? A. Berusaha menjelaskan sesuatu, B. Gaya bahasa informatif, C. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi, D. Menjelaskan tentang imajinasi penulis, E. Fakta dipakai sebagai alat pembuktian. Jawabannya adalah D ya adik-adik. Soal nomor 6. Struktur teks eksposisi yang berisi penguatan kembali atas tesis adalah A. Argumen, B. Tesis, C. Penegasan ulang, simpulan, D. Orientasi, E. Abstraksi. Jawabannya adalah C ya adik-adik. Soal nomor 7. Jika pemerintah tidak segera bertindak, maka krisis pangan akan terjadi. Kalimat tersebut adalah A. Argumen pendukung, B. Argumen pertentangan, C. Kalimat fakta, D. Kalimat definisi, E. Penegasan ulang. Jawabannya adalah A ya adik-adik. Soal nomor 8. Nilai yang berkaitan dengan ajaran ketuhanan disebut nilai A. Sosial, B. Budaya, C. Moral, D. Religius, E. Estetis. Jawabannya adalah D ya adik-adik. Soal nomor 9. Karakteristik utama bahasa dalam hikayat adalah A. Formal dan baku, B. Menggunakan kata arkais, C. Singkat dan padat, D. Menggunakan istilah teknis,
E. Selalu menggunakan bahasa gaul. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan alur mundur? A. Cerita dimulai dari masa depan. B. Cerita menceritakan masa lalu tokoh. C. Cerita tidak memiliki akhir. D. Cerita hanya berfokus pada dialog. E. Cerita yang tidak memiliki konflik. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 11. Tokoh utama dalam cerpen disebut tokoh A. Figuran, B. Tambahan, C. Protagonis, D. Antagonis, E. Tritagonis. Jawabannya adalah C ya adik-adik. Soal nomor 12. Sang raja sangat sakti hingga bisa membelah lautan. Unsur ini disebut A. Logis, B. Mustahil, kemustahilan, C. Realistis, D. Fakta, E. Data. Soal nomor 13. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil pengamatan disebut A. Teks deskripsi, B. Teks eksposisi, C. Teks laporan hasil observasi, D. Teks negosiasi, E. Teks prosedur. Jawabannya adalah C ya adik-adik. Soal nomor 14. Struktur utama teks laporan hasil observasi adalah A. Orientasi, komplikasi, resolusi, B. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, C. Tesis, argumen, penegasan ulang, D. Abstrak, orientasi, koda, E. Pernyataan pendapat, argumen, simpulan. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 14. Kalimat yang mengandung fakta dalam teks laporan hasil observasi adalah A. Komodo mungkin adalah hewan paling menakutkan di dunia. B. Komodo dapat tumbuh hingga panjang 3 meter. C. Sepertinya komodo sangat menyukai daging. D. Komodo adalah hewan yang sangat indah. E. Mungkin komodo punah dalam 10 tahun lagi. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 16. Manakah kata kerja kopula yang sering digunakan dalam teks laporan hasil observasi? A. Dan atau tetapi, B. Adalah, ialah, merupakan, C. Sangat, paling, lebih, D. Makan, minum, tidur, E. Karena, sehingga, jika. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 17. Teks yang berisi argumen untuk meyakinkan pembaca disebut A. Narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Laporan, E. Eksplanasi. Jawabannya adalah C ya adik-adik. Soal nomor 18. Bagian pembuka dalam teks eksposisi yang berisi sudut pandang penulis disebut A. Argumen, B. Tesis, C. Penegasan ulang, D. Orientasi, E. Komplikasi.
Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 19. Kalimat opini ditandai dengan kata-kata berikut kecuali A. Mungkin, B. Sebaiknya, C. Sangat, D. Terbukti, E. Menurut saya. Jawabannya adalah D ya adik-adik. Soal nomor 20. Ciri utama teks eksposisi adalah bersifat A. Menghibur, B. Objektif, C. Persuasif, D. Fiktif, E. Imajinatif. Jawabannya adalah C ya adik-adik. Soal nomor 21. Apa yang membedakan hikayat dengan cerpen modern? A. Hikayat menggunakan bahasa Indonesia baru. B. Hikayat sering menggunakan kata arkais dan kemustahilan. C. Cerpen selalu berakhir bahagia. D. Hikayat adalah karya sastra non-fiksi. E. Cerpen memiliki alur maju saja. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 22. Kata al-kisah dalam hikayat berfungsi sebagai A. Penutup cerita, B. Konjungsi urutan waktu, C. Kata sifat, D. Penunjuk tempat, E. Kata ganti orang. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 23. Pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca disebut A. Tema, B. Amanat, C. Alur, D. Latar, E. Penokohan. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 24. Unsur yang membangun karya sastra dari dalam disebut unsur A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Sosiologis, D. Biografis, E. Historis. Jawabannya adalah B ya adik-adik. Soal nomor 25. Nilai yang berkaitan dengan tata krama atau perilaku dalam masyarakat disebut nilai A. Moral, B. Agama, C. Budaya, D. Sosial, E. Pendidikan. Jawabannya adalah D ya adik-adik. Sudah selesai latihannya ya adik-adik, semoga videonya bermanfaat. Untuk latihan mata pelajaran lainnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi, atau bisa adik-adik lihat di bagian playlist dan kursus. Sampai jumpa!